Gimana semua kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, happy semuanya. Apalagi ada saya Kak Rose yang siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret bersama Daniel di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu yuk. Kita lihat apa sih yang lagi rame, yang banyak sekali mengundang netizen untuk berkomentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi yang jelas masih dari dunia hiburan. Ya, ini dari penampilan Tiara di ajang kemarin ya, ajang pemilihan putri-putrian kemarin gitu ya. Ini menjadi sorotan karena dianggap, ini ada artikelnya ngomongnya bukan aku ya. Dia bilang gini, diledek tak profesional penampilan Tiara Andini di final Miss Indonesia 2024 banjir hujatan katanya gitu. Jadi ini terjadi pada saat dia menyanyikan lagu apa, yang judul lagu apa? Apa lagunya judulnya? Janji setia gitu kan. Jadi kan pada saat dia nyanyi kan di tengah-tengah tuh, ya kan. Terus abis itu yang finalis-finalisnya juga kan pada jalan gitu. Terus di tengah itu terus dia kayak ngajak penonton sing gitu. Nah mungkin salah satu yang membuat banyak penonton itu berkomentar karena menganggap itu kayaknya sebuah gesture yang kurang tepat gitu. Ada yang bilang, oh kayaknya sepi ya gitu, karena emang berkomentarnya dari sisi pada saat lihat di tayangan televisi. Sementara ada juga yang dari sisi penonton itu sebenarnya emang rame, banyak fans-fansnya juga ikutan nyanyi sebetulnya gitu ya. Nah tapi coba kita lihat sih apa sih sebenarnya sumber keributannya. Kita lihat yang berikut ini. Ya gitu ya. Itu jadi kita bisa lihat POV-nya dari sisi tayangan televisinya, di mana nggak kedengeran tuh suara penonton, sama dari point of view penonton yang emang ikutan nyanyi gitu ya. Mungkin Tiara kan biasa di konser-konser gitu ya, panggung konser yang outdoor gitu. Jadi kan ya mungkin itu refleks sekali kalau menurut aku ya. Tapi kalau netizen melihatnya berbeda. Coba kita baca komentarnya seperti apa. Ibu Liliana Tanusi di bio sedikit sik shock. Sudah kaget. Emang ada ekspresinya. Coba yang berikutnya komentarnya. Lah emang kenapa kalau bilang sing gitu. Ya, yang berikutnya. Bukan faktor suaranya guys, tapi karena dia bilang sing, maksudnya yang nonton juga nyanyi sama-sama. Tapi karena ini bukan konser, jadi maunya dia nggak usah bilang sing, katanya gitu ya. Yang berikutnya, kalau dia dengar banyak yang nyanyi bareng, jadi auto singnya. Gimana sih? Karena dia dengar banyak yang nyanyi bareng, jadi auto singnya. Auto, maksudnya itu refleks kayak gitu seperti aku bilang ya. Yang berikutnya, mungkin Titi terbawa suasana guys, saking asiknya penonton pada ikut nyanyi, jadi dia lupa kalau lagi di acara formal. Yang berikutnya, oh tapi suasana penonton dari awal tuh mendukung, jadi nggak masalah. Ini jadi penontonnya pro kontra gitu ya. Mungkin ya ada yang benar, ada yang ya kurang tepat juga. Mungkin kalau untuk ajang seperti itu ya emang beda-beda treatment gitu ya. Tapi kan namanya juga orang refleks, apalagi kalau lagi nggak enak badan kan kadang-kadang suka agak gitu, nggak konsen ya kan. Nah ada lagi tapi yang komentarnya juga ini menarik perhatian ya, adalah seperti ini nih komentarnya nih. Dia bilang gini, FYI ini aturnya Titi nyanyi lebih elegan, bukan malah bilang sing yang membuat para penonton ikutan nyanyi kayak lagi konser. Mungkin itu maksud netizennya. Ini ada yang menjelaskan ya. Ini komentar yang berikutnya, yang soal suaranya ada nggak nih? Mana tuh? Gue jadi finalis Miss Indonesia-nya kaget tiba-tiba disuruh sing. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya? Itu komentar sih yang soal dia nyanyi. Ini ada lagi yang komentar selain masalah sing, juga ada yang mengomentari suara Tiara gitu ya. Dan bahkan yang membandingkan dengan penampilan Lyodra, karena menurut beberapa netizen katanya penampilan Tiara pada malam kemarin itu gak maksimal, kok suaranya kayak agak fales gitu ya. Ada nggak komentarnya? Coba kita baca, nanti dikira aku ngarang-ngarang lagi. Mana komentarnya tuh? Titi kemarin kenapa suaranya ya, oke, akan bukan aku yang nulis ya, oke. Aduh, ada komentar yang bandingin dia sama penampilan Lyodra tahun 2022 ya. Coba kalau
Ya udahlah nih. Capek ya kamu aku lihat kemarin di Miss Indonesia kamu nyanyinya kayak biasanya nggak konsen. Nggak kayak biasanya nggak konsen. Sampai di acara resmi kamu bilang sing sambil ngarahin mic ke penonton kayak pas kamu nyanyi di off air. Suara kamu kenapa juga? Aku fans kamu tapi aku kasihan sama kamu, kayaknya kamu es capek ini. Oke. Es chip. Oh ya. Coba kita lihat lah penampilan yang dibandingin. Harusnya ada loh komentarnya, dikira nanti aku ngada-ngada lagi bandingin sama Lyodra. Ini ada yang di TikTok bikin perbandingan. Ada, oh ini TikTok kayaknya ngos-ngosan dia nyanyinya beda pas Lyodra tampil di Miss Indonesia, vokalnya stabil. Mungkin Titi lagi capek kali ya. Oh ini ada di TikTok ya yang membandingkan ya. Jadi kita hanya menunjukkan nih. Ini soalnya kalau fans-fans garis keras gini agak galak-galak soalnya ya. Coba kita lihat. Baik, langsung kita ya gitu ya. Memang kita kalau sebagai seorang penampil itu kalau dikomentarin soal penampilan kita gitu ya, emang nggak enak rasanya. Tapi ya gimana ya, itu resiko lah ya. Tapi ya aku kan hanya mengangkat yang lagi ramai di luar sana, bukan aku yang membandingkan loh, karena aku nggak nonton ya. Oke baik. Nah kalau yang ini aku undang langsung dan aku tanya ya, ada pasangan Mas Ayu dan juga Kausar ya. Ini katanya kemarin anniversary, suaminya lupa tanggal anniversary. Ada apa? Kita lihat profil mereka berikut ini. Mas Ayu Clara, artis kelahiran 1995 yang berkarir sejak duduk di bangku SD hingga dijuluki Ratu FTV ini, menikah dengan Kausar Hartayudana pada 2022 setelah 4 tahun berpacaran karena cinta lokasi. Perempuan lulusan S2 notaris ini melahirkan anak kembarnya Lam dan Vi pada 9 Agustus 2023 melalui operasi sesar karena sempat mengalami pendarahan dan posisi salah satu bayinya melintang. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 3 tahun ini kerap memposting kegiatannya mengurus anak kembar dan dibantu suami yang ikut memandikan hingga mengganti popok. 20 Mei kemarin, keduanya menginjak usia pernikahan kedua tahun, namun tidak ada perayaan anniversary karena Kausar lupa tanggal pernikahan dan mengingat tanggal tersebut sebagai hari lamaran. Lewat postingannya, Mas Ayu mengaku banyak momen jatuh bangun dalam pernikahannya, namun keduanya tidak pernah lelah untuk terus memperbaiki diri, saling terbuka, dan terus belajar menjadi yang terbaik satu sama lain. Benarkah Mas Ayu semakin posesif kepada Kausar yang mulai kembali berakting di tengah isu perselingkuhan antar selebriti? Dan benarkah Kausar memberikan rumah sebagai hadiah pernikahan untuk Mas Ayu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dan juga Kausar, apa kabar? Sehat. Aduh, masih sibuk ngurus baby ya? Ya, masih happy ngurusin. Masih happy. Baiklah, sekarang kalian berdua ada di sini dan kita akan memasuki ruang gelar perkara. Takut banget. Udah berapa tahun? 2 tahun ya? Iya, dari pas ngelahirin aja tuh. Oh, pas ngelahirin. Apa nikahnya? Dari kesini. Iya, dari 2 tahun ya. Oke, baik, selama 2 tahun ini pasti ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan tapi mungkin belum sempat terucap ya. Kita kasih kesempatannya masing-masing untuk menyampaikan keinginan masing-masing. Untuk pasangannya stop melakukan apa atau stop kebiasaan apa. Mulai dari sekarang Mas Ayu Clara. Stop begadang. Stop begadang. Stop jajan online food. Kan buat dia juga ya. Stop apa lagi ya? Stop suka ini moody ya. Aduh, stop apa ya? Stop curiga kali. Stop. Aduh, tapi kalau diomongin nggak mungkin. Iya. Kayak stop melakukan hal-hal yang buruk yang aku nggak suka, dia tahu maksudnya. Stop. Apa lagi ya? Ayo, apa ayo? Aku nggak ada negatif soalnya. Oh, nggak ada. Stop. Ini becekin kamar mandi. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua.
Ini masih soal kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Iya, Oke. Nah, tapi ada yang menarik tadi, sob curigaan gitu ya. Emang iya? Enggak sih ya. Enggak juga sih. Enggak juga. sebenarnya. Itu kan standar ya. Kalau misalnya yang namanya hubungan kan pengennya komunikasinya baik. Nah kadang kan suka tiba-tiba mungkin lupa ngabarin atau apa ya. Namanya perempuan ya itu mah wajar tiba-tiba pikirannya kemana-mana Iya. gitu loh. Di tengah isu-isu yang luar biasa saat ini. Jadi kayak agak ini nettingnya lebih besar gitu. Iya, apalagi kan baru ngelahirin ya masih Iya, capek banget gitu benar, kan di lagi rumah. sensi Iya, lagi kan. sensi gitu. Itu berpengaruh ya, jujur Li. Kayaknya sih iya ya, soalnya aku kan emang tipe anak sebenarnya cuek. Jadi yang penting dikabarin terus cuek aja gitu, terus terserah mau Nggak ngapain. kepikiran lah iya, biasa. nggak kepikiran. Tapi sekarang ya semenjak ada kayak gitu, dikabarin juga agak kepikiran ya Kayak sebenarnya. gitu apa tuh? Asik. Ya kan Mana kenal semua lagi ya gitu. kan? Kalian kenal kan? Pernah satu produksi nggak? Sering, pernah, maksudnya ya. ya lumayan sering karena kan kalau nama kali. pemain FTV muter-muter di situ aja kan. Iya. Jadi ya saling kenal, saling tahu Iya. semuanya. Jadi reaksi kalian tuh sebenarnya apa? Kaget atau nggak kaget? Kaget sih. Kaget, Kaget ya, ya. karena Kaget. nggak kepikiran aja akan kayak gitu. Akan gitu. segitu besar Iya. jadinya gitu. Kalau kamu sendiri, nah ini kan cowok ya, kan kamu yang keluar. Enggak maksudnya ya. Enggak ada maksudnya kalau biasanya kan nggak pernah nggak pernah kalau dibilang posesif nggak terlalu posesif tapi kadang karena memang lagi momennya kayak gini gitu ya. Tapi makanya sering bilang nggak usah dipikirin, nggak usah apa, namanya juga kayak lokasi syuting kita tahu semua, dia juga kenal Iya. hampir seluruh kru gitu ya kan, lawan mainnya juga kenal. Iya kan kadang-kadang juga ya. Meskipun temen kan juga bisa ya. Iya, racun. Iya. Gini-gini nih. Gimana kalau cara ya ini kan artinya memang kalian harus Itu kan belajar. wajar ya, wajar sebenarnya. Kalau kata aku sih wajar. Betul. Di tengah yang emang lagi rame dan kita kenal dan kita Ya. tahu lingkungannya, agak worry sedikit tuh kalau kata aku itu wajar lah. Malah kalau nggak kayak gitu, itu aneh sih kalau kata aku ya. Nggak ada worry-worrynya iya, gitu ya. itu malah aneh. Ya, emang harus gitu. tetap dijagain sih, emang harus diusahakan ya. Kalau kamu sendiri Kausar, apa yang ada di benak kamu? Ya namanya juga setiap pekerjaan pasti ada godaannya Iya, gitu ya. Apalagi di dunia hiburan Iya. gitu ya kan. Baik tuh dari fans-fans garis keras misalnya, ya cewek-cewek yang mungkin coba-coba gitu, ataupun cinta lokasi. Nah, gimana cara kamu menghindarin itu? Fokus sama kerjaan aja sih. Jadi lebih sering komunikasi juga, ngabarin. Kalau misalnya lagi break, kalau lagi apa. Kadang malah kalau misalkan lagi lokasinya enak ataupun deket dari rumah gitu, suruh main ke lokasi. Sama bayinya sama juga. semuanya ikut. Semua serombongan Kalau perlu satu rumah. keluarga juga ikut semua. Tapi sepanjang kalian kenal nih ya, dari mulai pacaran kan udah lama tuh ya kan. Pernah nggak sih ada kayak cemburu gitu sama lawan main? Sejauh ini sih nggak ada ya. Kita berdua tuh alhamdulillahnya kita sama-sama cuek gitu loh. Jadi tahu kalau misalnya lagi kerja ya akan profesional gitu satu sama lain. Jadi nggak ada yang kayak posesif atau cemburuan gitu. Alhamdulillah kita berdua enggak sih. Santai aja Ya, ya. lebih percaya aja pasti Iya. dia akan menjaga batasan-batasan. Tapi pernah nggak pada saat di lokasi syuting kalian melihat ada teman sama teman yang kalian sama-sama kenal tapi nggak seharusnya nih mereka begitu ya kan? Karena si ini sudah nikah atau yang ini udah nikah ini belum gitu. Pernah nggak? Atau cuma nanya pernah atau enggak? Enggak No sih, comment. Berarti pernah dia. Ya, tapi seandainya pun kalian ngeliat kayak gitu, itu biasanya apa sih yang kalian lakukan gitu? Apa kayak pura-pura nggak lihat gitu? Kalau aku sih bodo amat ya, itu urusan mereka. Jadi kayak nggak mau peduli juga sih. Jadi kalau misalnya lihat yang aneh-aneh gitu, ya udah terserah aja. Nggak berusaha negur, nggak berusaha ngasih tahu, nggak mau cari tahu. Jadi ya udah. Kalau kayak gitu ya asik sendiri aja. Oh, asik sendiri aja. Tapi ketika gosip tentang mereka tuh keluar gitu, jeng. Tahu aja. Kamu pernah nggak jujur ayo? Enggak dong. Nggak pernah. Enggak pernah apa nih? Nggak pernah lihat Oh, kejadian kayak gitu. Kayaknya nggak pernah sih ya, rata-rata soalnya pemain-pemainnya itu kadang ya temennya atau pacarnya datang ke lokasi juga gitu. Jadi kayak nggak ada sih intrik-intrik seperti itu. Asik. Apa iya? Nggak ada atau kamu yang kurang peka. Ya, mungkin ya kalau dia tuh karena kalau lagi kerja emang kayak punya dunia sendiri gitu biasanya di lokasi. Itu alhamdulillahnya juga sebenarnya. Jadi kadang selesai take ya cuma nonton, udah sendiri aja sampai waktunya take lagi atau apa gitu. Jadi mungkin kadang dia suka nggak peka dengan lingkungan Oke. sekitar. Nah, ini salah satu hal lagi yang kita mau tanya ya. Kan kalian baru punya anak gitu kan, pasti ada perubahan ya di dalam hubungan kalian. Karena kan kalian jadi sibuk sama anak juga. Iya. Perhatian mungkin lebih banyak ke anak, baik dari Kausar maupun kamu. Nah, gimana kalian itu menjalin hubungan berdua ini supaya tetap ada percikan-percikan sebenarnya itu?
Apa ya? Sebuah tantangan nggak itu? Iya pasti sih, apalagi langsung 2 ya, pasti sibuknya Iya, lebih benar. 2 kali lipat gitu. Tapi kita jalanin maksudnya sambil menjaga itu juga tetap Iya. tetap ini kok tetap malah menjadi lebih dekat ya. Sambil kita jaga anak berdua, kan kita emang bener-bener ngurus anak dari awal berdua kan, sampai akhirnya dia yang ada urusan harus ke Aceh itu, baru kita ada Mbak gitu. Tapi di awal itu ya kita dengan ngurus anak berdua malah jadi lebih deket, lebih banyak sharing gitu. Jadi itu malah ya karena malah itu. kalian sudah siap dua-duanya memang sudah siap untuk jadi orang tua. Iya, alhamdulillah. Baiklah sekarang. Untuk supaya mereka lebih mantap lagi mentalnya kita dudukkan mereka di kursi fitnah atau fakta. Diterpa abisnya di sini. Silakan. Sudah siap tuh kursinya pink juga. Waduh. Matching ya baju kalian yang pink. Langsung ya udah. Baik, seperti biasanya Mas Ayu, Clara, dan Kausar, kalau duduk di sini artinya kalian harus jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan-pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Mas Ayu, Clara, fitnah atau fakta bahwa kamu sebetulnya kesel banget sama Kausar karena pas anniversary kedua tahun pernikahan kalian itu dia nggak ngasih kado apa-apa dan ingetnya malah tanggal itu sebagai tanggal lamaran. Fitnah atau fakta? Fakta fitnah. Dia beneran lupa kamu. Ya, jadi aku pun sebenarnya jujur lupa hari itu. Terus aku lihat tanggal, udah malam, hari udah mau berganti kan. Terus tiba-tiba, kok ternyata hari ini kita enif ya gitu. Aku tanya sama dia, ini tanggal berapa kata aku gitu. Oh tanggal berapa ya? Emang kita kan berdua nggak pernah inget tanggal ya. Tanggal berapa ya kata dia gitu. Aku jawab. Dia jawab tanggal 20. Oh iya benar ya tanggal 20. Hari apa nih? Hari apa ya kata dia gitu. Dia ingetnya sedang sasar baku Iya benar hari ini. Bukan, ini hari apa? 20 Mei, ayo hari apa? Iya pokoknya tanggal 20 hari apa? Udah lama banget itu, ada mungkin hampir setengah jam kita. Akhirnya tebak-tebak. coba inget-inget 20 Mei kamu ngapain? Istiqlal, aku bilang gitu. Kodenya kan kita kan akad di Istiqlal kan. Istiqlal. Astagfirullahaladzim, lamaran. Lo kok lamaran di Istiqlal ngapain? Udah seneng kirain ingat ternyata masih salah juga ya. Oke baik, lanjut. Fitnah atau fakta, Kausar? Ya. Kalau sebenarnya kamu emang ya walaupun kamu kelewatan dan nggak ngasih apa-apa di anniversary kemarin, tapi kamu sudah menyiapkan kado lebih istimewa yaitu rumah impian di Sentul. Fitnah atau fakta? Ya kayak tadi bilang fitnah. Bukan fitnah, bukan fakta sih. Jadi bukan kado ya? Sebenarnya kado, tapi kado itu udah dari lama tahu gitu rumah itu. Oh, ini masih ongoing nih. Seharusnya udah serah terima kemarin. Oh, tapi cuman karena masih ada yang harus diurus, mungkin dalam bulan-bulan dalam ini. bulan-bulan ini akan segera, mudah-mudahan lancar ya. Oke, lanjut. Mas Ayu, Clara, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh udah nggak sabar ingin syuting lagi, tapi kamu tahan-tahan karena belum pede dan mau ngurusin badan dulu. Fitnah atau fakta? Itu baru fakta. Itu baru fakta. Itu baru fakta beneran. Jadi enggak, sebenarnya kangen syuting itu pasti kangen syuting karena kan dulu rutinitas sebelum punya anak dan sebelum nikah syuting bisa tiap hari nggak ada berhenti gitu. Kalau sekarang sebenarnya lebih utama karena belum tega ninggalin anak. Kayak lagi lucu-lucunya aja setiap hari ada hal-hal yang unik dari mereka gitu. Yang kedua yaitu belum badan kok nggak kurus-kurus ya ngomong-ngomong nih gitu udah berapa bulan. Jadi kalau ditawarin syuting kadang dari PH-nya nggak apa-apa kok nggak apa-apa. Emang kita juga nggak yang harus gimana-gimana gitu. Tapi nggak pede aja gitu. Jadi ya udah nanti. Jadi pengen tapi masih belum lah kali ya gitu ya. Belum nanti aja. Kausar, fitnah atau fakta? Tadinya kamu mau rehat syuting agak lama supaya bisa membantu ngurus bayi ya, tapi karena kemarin gagal nyalek dan itu nyalek menghabiskan banyak biaya sehingga kamu harus syuting. Fitnah atau fakta? Baru fakta. Sama. Itu fakta ya. Itu fakta. Habis banyak banget Pak. Lumayan banget. Pakai duit sendiri gitu. Kan nggak semua sendiri, ada dibantu-bantu tapi juga. ada- nggak bisa- Tapi ada juga keluar sendiri. Kepake. Iya, Duit secara- apa itu? Secara nggak langsung kadang kan kalau kita begitu diiming-iming tenang ini apa segala macam gitu kan. Ternyata begitu kita nyampe di lapangan ya tetap aja kita nggak mungkin ngelihat kayak apa kurang ini kurang itu mau kan. Jadi itu kepake budget apa? Budget apa yang kepake? Budget selama percalekan. Enggak, maksudnya itu Yang kalau kepake dari rumah uang budget apa? apa? Budget Uang rumah. darurat. Oh, uang dari rumah, uang darurat. Maksudnya, Uang yang harusnya tapi nggak buat kepakai nanti. semuanya, tetap masih ada di sana. Oh, oke. Cuman berapa persen aja kita Oh iya, ambil. uang darurat ya, jadi alhamdulillah ya masih ada daruratnya. Fitnah atau fakta lagi Mas Ayu? Kamu waktu kecil itu terkenal tomboy banget dan sampai pernah naik genteng tetangga dan pernah juga ya saking nggak tahu deh kenapa mungkin vibes-nya sama ya pernah ditarik tangannya sama gorila. Jujur itu masih kecil jadi nggak tahu bener fakta atau fitnah, tapi kalau kata mama papaku
bener. Aku tuh katanya nakal banget waktu kecil, makanya sekarang nih si Elvi kan aktif banget ya. Aku sampai mikir apa ini emang beneran anak gue ya gitu. Ini banget. Ada aja gitu ulahnya. Pak, hati-hati Pak, jangan nanti kalau dibawa ke kebun binatang hati-hati. Dan dia nggak ada takutnya, dia tuh berani apa aja. Jadi kayaknya agak bahaya sih nih sebenarnya. Isengnya sih takutnya nurun dari aku. Iya. Jadi udah tahu ya kalau ada ini kalau bandel-bandel dari siapa. Ya. Kamu juga bandel juga nggak? Enggak dong. Dulu kecil. Iya. Aku sampai nanya, kamu kecilnya bandel nggak? Enggak sih kayaknya. Oh berarti aku yang bandel ya udah dari aku. Kamu percaya sama dia? Kayak percaya aja. Tanya sama orang tuanya deh dia beneran pendiam atau enggak. Kayak percaya aja sih. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama pasangan. Ini ada email Putri yang mau kita ajak ngobrol ya. Kemarin baru menunaikan ibadah umroh. Tahun-tahun sebelumnya kalau umroh itu biasanya postingannya tuh beda-beda gitu ya. Tapi yang kali ini tuh penuh dengan melo-melo gitu. Seolah-olah kayak abis patah hati atau apa sih gitu ya. Kita mau tanya-tanya seperti apa sih perbedaan umroh tahun ini. Kita lihat dulu profilnya email Putri berikut ini. Email Putri Cahyati, artis kelahiran 1988 yang mengawali karirnya dalam sinetron Genta Buana pada 2004 ini. Sejak 2018 dirinya hanya fokus berbisnis, salah satunya dalam bidang fashion. Perempuan yang pernah menikah dengan Sirajudin Mahmud pada 2011 dan dikaruniai satu anak namun bercerai setelah 7 tahun pernikahan ini dipuji netizen karena disebut akur dengan Zaskia Gotik yang merupakan istri dari mantan suaminya. 28 April kemarin, email menjalankan ibadah umroh dan kerap memposting konten galau seperti menangis di depan Ka'bah, sosok pria yang tidak tulus hingga diuji dengan cinta sebelum halal. Sedangkan pada postingan umroh sebelumnya, ketika 2022 lalu, ia sempat memposting rasa syukur karena mampu melewati masa sakit dari sakit yang dialaminya, yaitu kanker liposarkoma atau kanker langka yang berasal dari jaringan lemak setelah menjalani 2 kali operasi dan 8 kali kemoterapi. Apa doa khusus yang email panjatkan selama ibadah umroh? Apa tanggapan email saat ia dinasehati oleh orang yang belum memiliki pasangan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kabar, aduh cantik sekali loh, Masya Allah. Masya Allah, kakak baik, alhamdulillah. Kakak juga makin cantik. Amin, amin, insya Allah. Kita lihat dulu ini postingan waktu kamu menunaikan ibadah umroh ya. Kita melihat ada banyak sekali konten-konten yang captionnya tuh galau-galau. Galau-galau gitu. ya. Bukan yang ini, yang tahun 2024. Iya, ini kayaknya sebelumnya deh. Iya, ada nggak videonya ya? Kita lihat. 2024 ada? Yang terbaru. تركوا سهر البال والعاشق لم جناحه تركوا أساميب على الباب على كتب الدموع. Kalau sudah saatnya untuk kita, kalau sudah waktunya menjadi milik kita, maka serumit apapun yang terjadi, mau sebagaimanapun yang menghalangi, Allah tetap akan memudahkan jalan-jalan itu untuk kita. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Tuh, kita jadi kepo ya, gitu kayak, aduh semua saatnya kita kalau sudah ada waktunya menjadi milik kita. Ada apa sih Bu sebenarnya? Enggak, itu kan kita kan mendoakan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu apa seseorang? Seseorang sih sebenarnya. Jadi ya, alhamdulillah sih 2024 ini insya Allah udah siap untuk memulai Lembaran baru. rumah tangga yang baru gitu, lembaran baru. Dan itu tuh sebetulnya kebetulan tahun kemarin sempat ketemu seseorang gitu ya. Jadi seseorang itu yang memang kita kan karena memang sebelumnya aku belum pernah kepikiran untuk berumah tangga lagi dengan trust issue yang aku punya. Jadi ketika diajak untuk serius, otomatis oh iya kayaknya ini udah siap, udah waktunya gitu kan. Jadi ketika itu ya pasti otomatis aku ngejalanin sesuatu itu dengan sangat serius, dengan harapan yang besar. Udah ngobrol semuanya, udah planning semuanya, tapi qadarullah itu ternyata nggak terjadi gitu. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, terus juga mungkin
ya kita balik lagi mungkin belum jodohnya atau nggak jodoh. Ya jadi aku membawa luka itu kayaknya lebih baik aku curahkan semuanya di sana gitu. Kenapa belum jodohnya dia tiba-tiba mundur? Oh enggak, sebetulnya sih kita lebih kayak kalau untuk masalah lain-lain di luar itu enggak, cuman mungkin karena kita baru banget deket dan kita sudah, karena kan aku selalu bilang gini, aku tuh baru mau posting ketika memang aku sudah ada dilamar. Setidaknya aku tuh sudah ada komitmen yang jelas gitu kan. Nah, jadi saat itu ya memang mungkin karena waktunya yang mepet, kita juga mempersiapkan yang mepet sampai kita lupa kalau kita belum tahu satu sama lain gitu. Bahwa memang duniaku, dunia entertain itu seperti ini, dunianya beliau seperti ini, mungkin ada rasa ketidakpercayaan bahwa aku mau gitu loh. Padahal sebetulnya itu untuk kami ya, yang maksudnya yang udah pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, itu tuh nggak mudah loh. Untuk membuka hati membuka dan hati gitu loh. Karena kan ini udah 6 tahun ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik, dan sekarang sih kita udah ya saling terbuka, udah jadi teman aja gitu. Oke. Nah yang tadi coba kita bandingin ya. Waktu umroh-umroh di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kan kamu ya 2019 itu kan ucapan syukur bahwa ya kamu sudah sehat gitu ya. Kemudian 2022 ini tampaknya kan di sini kayak tulisannya udah siap untuk membuka hati, atau belum sebenarnya untuk masa depan lah, menatap masa depan? Itu sih lebih menatap masa depan setelah kejadian sakit gitu. Jadi aku udah siap lagi untuk bekerja lagi gitu. Tapi belum, rumah tangga ini baru aku ucapkan di depan Ka'bah ini di 2024 bahwa ya Allah, aku sudah siap insya Allah gitu. Oh, carinya seperti apa sih? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Room TV.